Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadatul makaramin para kiai punya ingkang kula taati. Terbanjiro panjenenganipun senior kami Bapak Haji Bahrudin. Beliau itu kali pulau ke alur itu bareng wonten Dewan Pendidikan. Bulan derek beliau ini terus pun biasanya temudi malah ini monggo bulan derek ini yang penting. Bapak Ibu Kepala Madrasah yang kula hormati, Bapak Pengawas Pak Arif, ini senior kami juga yang kula hormati, Bapak Ibu semua, Kepala Madrasah, Kepala RA, dan seluruh Bapak Ibu guru, ustadz-ustadzah yang kami hormati. Sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Betul libur panjenengan. Libur kalau Pak. Hanya libur atau tidak mriki. Iku pancen desain mriki terpaksa apa ikhlas? Ikhlas ya. Alhamdulillah. Ikhlas kalau terpaksa pokok tekon ini diikhlas mawon ya. Nggih. Bapak Ibu sekalian yang kula hormati, ngapunten nggih, jenengan boten usah ragu-ragu iki sing sowan rene kok kepala bidang SD oke memata-matai. Saya itu berasal, darah saya itu dari keluarga madrasah Bapak Ibu. Kula terus kesasar naik SD. Jadi jenengan ngrasake adik saya sekarang juga guru man 1 Tulungagung. Nah niki nggih menempuh doktor di UIN Tulungagung. Anak kula niku kawet RA, niku RA nggih, RA di Kota Blitar itu MI, terus MTS di Karangsari niku, terus Arya di Mankota, sakniki teng UIN Malang. Saya ora percaya iki. Jadi jarake nggih, sing nomor 3 sakniki kelas 3 niki naik di Mankota niki nggih. Mbake sakniki wonten UIN Malang nggih. Pun percaya toh, ya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ya tentunya menawi kalau saya Bapak Ibu bicara masalah sekolah itu adalah hak orang tuanya. Gitu. Kalau ingin misalkan ada yang ngomong lagi kepala bidang kok anaknya sekolah neng madrasah, menyekolahkan anak itu adalah hak dari orang tua. Nah, pramila sebenarnya kalau saya ini adalah kita bicara tentang pendidikan putra putri di Kabupaten Blitar ini. Maka ketika kula itu biasa Bapak Ibu diundang Bapak Ibu di madrasah itu hal yang biasa. Terus dengan betul sasungkan Pak Ibu nggih, kula isi motivasi wonten nggih wonten napa pundi wonten MI Perwanida niku nggih biasa, wonten MI Hidayatullah Kota biasa, wonten Man Kota Tulungagung biasa. Kula nembe ngisi motivasi wonten Man 1 Tulungagung biasa mboten napa. Kula ngisi parenting wonten MI Legok ini kudu kemloko niku nggih. Terus jenengan disasukan kali kok kayak nyapo-nyapo boten. Asli teman ya nggih. Terus kalau nggih dari keluargane sami bajune nggih NU kaya jenengan niku nggih. Ibu saya juga dulu pimpinan muslimat saniki pun sepuh nggih beliau nggih biasanya kita sih tahil. Terus boten sasungkan iki saniki sagrum kula kesasar nang SD ngoten nggih. Kesasar dari kepala bidang SD nggih. Bapak Ibu sekalian yang kula hormati, kita bicara kurikulum merdeka. Bapak Ibu sekedar mangke ini materi ini boten usah dipun catet. Saya akan sampaikan langsung monggo nanti ke salah satu saking panjenengan kula biasa saking dipanggil nanti kula WA ke panjenengan. Nah ini supaya nanti boten usah bingung-bingung jenengan. Tadi Pak Bahrudin sampun dawuhaken, kenapa kok kita menggunakan kurikulum merdeka? Niki Bapak Ibu, 2 tahun kita pembelajaran secara daring. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Jenengan nek mucal daring asli napa pakai Jimit, pakai Zoom ngoten napa pakai grup WA? Sing mesti grup WA niku. Jimit nanti kalau daring. Belas daring. 2 tahun daring itu 2 tahun belas. Niki jenenge mboten daring. Daring itu kan dalam jaringan. Artinya kita itu bertemu dalam jaringan di waktu yang sama.
ketika saya dan Pak Bandung dilantik menjadi Dewan Pendidikan itu bersama Pak Dayat, Pak. Pak Dayat itu beberapa tahun yang lalu pun cerita ke saya. Dayat itu pun Pak Sis, Pak. Pimpinan Muhammadiyah itu. Mas Ali adik saya itu kuliah di Jepang. Jadi tapi jarang kuliahnya sampai di sana. Terus nih Pak, kuliahnya dari Surabaya kadang berkumpul, kemudian dosennya dari Jepang. Kulo diceritani nih ngoten niku, 5 tahun kepungkur aku bingung bayangin. Ya apa kuliah dia ketemu dosen ini nek Jepang terus kuliah nek iki. Niku kula sik dereng ketemu bareng kena Covid. Wah. Itu sebelum Covid niku 5 tahun kepungkur kula tasih emut itu nggih. Artinya Bapak Ibu, nah kita ini perangkatnya yang tidak support. Harus daring ini mboten dilengkapi support. Perangkatnya mboten support, SDM-nya mboten support. Nah, enggak Bu, banding kedah pakai Zoom kuya. Caranya ngeklik piye kan ngono to nggih. Besok itu harus menggunakan Jimit. Nah, Jimit ki opo piye lek ngeklik? Kan ngoten nggih apa nggih? Sehingga akhirnya setelah 2 tahun ini yang terjadi Bapak Ibu, ada learning loss. Learning loss itu kehilangan kemampuan akademik. Luang sih Bapak Ibu, ada learning loss. Learning loss itu kehilangan kemampuan akademik. Dipun survei dening Kemendikbud, anak RA, TK, SD, MI, MTS, SMP sampai itu ada kehilangan loss akademik 6 sampai 12 bulan. Maknanipun lari kelas 4 sak menika Bapak Ibu, kelas 4 MI, SD niku kemampuan akademik sami kalih anak kelas 3 sebelum Covid karena kehilangannya 6 sampai 12 bulan. Berarti kan 1 tahun. Anak kelas 5 kemampuannya sama dengan anak kelas 4 sebelum Covid. Kira-kira padha apa mboten? Kira-kira niki nggih. Kepala itu mendhi lagi. Kira-kira malah mendhi. Nah, ini untuk itu maka pemerintah perlu mengambil kebijakan dengan adanya niki Bapak Ibu dengan menggunakan kurikulum baru yaitu kurikulum pemulihan. Nah, terus ini dianggap kurikulum pemulihan. Memulihkan yang tertinggal niki kalau untuk kembali bisa sejalan. Wah, kula niku nembe panggih dosen kedokteran kali perawat Bapak Ibu. Ini susahnya mboten umum ketika Covid. Lah ya nopo? Nggih, wong wayahe perawat itu ketika praktek harus menginfus itu kan harus ketemu dengan manusia. Enggak boleh praktek sing diinfus gebok. Ternyata gebok itu bisa jalan. Jadi kalau gebok ini loh, pisang ini loh, itu dipakai diinfus itu dia bisa jalan. Airnya itu bisa jalan kayak manusia begitu. Saya baru tahu. Pokoknya susah sekali lah. Gimana ya daring. Nanti begini lah. Wong jenenge praktek kan seperti itu. Nah, jadi lulusan dokter perawat pokoknya yang membutuhkan keterampilan ketika Covid itu dalam tanda petik rodok diragukan. Lho kakak apa prakteknya belum nonton mau nggak ketemu orang lagi nggak boleh ketemu 2 tahun nanti gitu. Anak-anak SMK sing montir gue di nonton nggak dari nggak nopo lek praktek nanti. Jadi lek diberikan dados motor kok motorin kepala nggak tembak. Oh ini lulusan kopi. Lulusan kopi dia begini. Nah ini Bapak itu namanya learning loss ini. Nah kurikulum baru ini diharapkan mengembalikan itu semuanya. Nggih, pramila disebut kurikulum merdeka. Makanya batang tubuh pun saya sampaikan ke panjenengan supaya kita paham. Kenapa itu kok seperti itu? Nggih. Nah, yang dimaksud dengan kurikulum merdeka itu seperti apa? Kurikulum pembelajarannya intrakultural beragamkan dan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu. Berarti muatannya lebih sedikit dibanding kurikulum 2013. Jamnya pembelajaran ini lebih sedikit disambung. Dawuhipun kalau Pak Barudin proyeknya dimasukkan di situ. Terus ngeten lho Ibu. Kula dengan anggen mulang itu bagaimana anak itu bisa tampil, bisa menyampaikan ide-idenya. Alurnya merdeka itu alur Bapak Ibu. Nggih, merdeka itu alur. M-nya napa? Panjenengan catet. Nggih, iki penting sing ngasto buku sing mboten apa.
konten anu nggih. M-nya itu mulai dari diri. Nggih, terus merdeka itu M-nya mulai dari diri. Terus ketika kita nanti ngajar Bapak Ibu, misalkan tema buah-buahan, itu anak-anak sudah punya konsep buah-buahan itu apa yang diketahui. Ada buah cebuan, ada buah ceri, ada buah. Karena anak-anak sudah tahu tuh Bapak Ibu. Tidak kita anggap sebagai gelas kosong boten, tetapi anak ini dianggap dia sudah tahu. Maka ini perlu guru tugasnya sebagai fasilitator memantik pertanyaan. Yo apa sih mulai dari dirimu. Nah, gurunya membuat pertanyaan pemantik. Apa buah yang pernah kamu ketahui? Sebutkan sebanyak-banyaknya. Sing RA nggih Bu. Buah yang diketahui atau binatang yang diketahui sebanyak-banyaknya. Namanya. Kemudian pertanyaan pemantik berikutnya, buah apa yang kamu ketahui yang belum pernah kamu makan? Kan misalkan begitu, ini contohnya saja. Contohnya begitu. Buah apa yang kamu tahu? Kan nate to Bu, jenengan sampun nate mireng buah cempedak? Sampun nate dahar? Sampun nate mireng buah kiwi? Sampun nate dahar? Malah kecil, sapa sing kula nate ngosok-ngosok sepatu nggih. Merek iki pun supir kiwi niku buah Bu nggih. Nate mireng ning derek nate dahar kan ngoten. Juga pintu ndak apa-apa mereka menulis sebanyak-banyaknya. Iso eling-eling karo kancane. Ora ana buah kiwi, ora ana kiwi iki semir sepatu begitu. Nah ini kan seperti itu. Ini biar ini diungkap anak-anak itu kita bedah mereka untuk mengungkapkan ini. Itu mulai dari diri. Masuk E-nya adalah eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep. Disuruh anak-anak mengeksplor kemampuan buah tadi. Ditanyakan apakah guru ini namun menanyakan toh yang manis buah apa ya, yang asam buah apa ya, terus kemudian yang segar buah apa ya, misalkan begitu. Ini contoh aja Bapak Ibu. Nah itu eksplorasi konsep. Anak-anak mengeksplor konsep yang dimiliki dari buah tadi. Itu gambarannya gitu. Nah misalkan nanti anak kalau kontrol ini rambutan gemu mbok-mboknya apa manis, gonku kecut rambutan. Boleh apa? Boleh Bapak Ibu. Boleh apa salah? Mangga gonku manis, gonku kecut, manggaku kecut. Boleh apa enggak? Boleh. Tidak apa-apa. Mereka mengungkapkan itu. Guru enggak boleh menyalahkan. Loh, mangga ini mestinya manis, tidak boleh masuk yang asam, tidak boleh begitu. Sekarang ini anak bebas. Nanti akan Pak Guru, tenggiyok Allah lek pengen roh pelem kecut. Akhirnya kan itu dari bayar. Apa itu mana? Selama ini anak kan akan harus terbelenggu, harus manut karepe guru. Gitu loh Bapak Ibu. Kita itu sering memaksakan kepada anak-anak tuh Bapak Ibu, kudu manut aku gitu. Nah sekarang enggak, guru yang manut ke anak, ke siswa. Itu E-nya adalah eksplorasi konsep. R-nya ruang kolaborasi. Nah ini Bapak Ibu, ruang kolaborasi ini ketemu anak diskusi kali kancane tadi. Diskusi kelompok gitu. Ini nanti biar mereka berbantah-bantah dalam tanda petik baik, bukan masalah. Mengelompokkan yang kecut kali yang manis, bagus. Iki rambutannya masuk manis, masuk kecut tadi. Lah ada yang sing mengai ini lain. Rambutan kita masukkan manis, juga kita masukkan kecut. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, nanti kita sampaikan ketika nanti biar Pak Guru yang ini Bapak Ibu, enggak apa-apa, nanti biar mereka mencoba. Dahulu Pak, tadi kan gitu. Seperti itu ini. Nah, baru ruang kolaborasi ini ketemu dengan siswa dan ketemu dengan guru lah. Gurunya yang memimpin diskusi. Nah, jadi seperti itu. R-nya ruang kolaborasi, dilanjutkan refleksi terbimbing. Berdiskusi boten terus tapi direfleksi terbimbing. R-nya double ruang kolaborasi dan refleksi terbimbing. Dibimbing untuk merefleksi. Baru setelah itu D. Merdeka kalaunya begitu. D itu demonstrasi kontekstual. Nah, anak-anak setelah menguasai konsep terus berdiskusi dengan ditengahi Bapak Ibu guru tadi, terus mereka mendemonstrasikan konteksnya itu seperti apa. Boleh itu nanti berupa dibuat peta konsep, boleh berupa gambar, boleh berupa apa saja. Nah, Bapak Ibu boleh. Nah, sekarang Pak
Kula kan gadah handphone, kula lek kan gambar mboten saged. Kula tak ngerekam mawon kula onekne, Pak. Gimana? Nggih, buah yang manis di antaranya pelem voice lah, Bu. Mau direkam tok ngoten. Nah, di antaranya pelem, mangga. Pelem mau mangga padha oke. Jadi boleh apa betul Bapak Ibu? Boleh enggak? Dia tidak mau menggambar peta konsepnya, enggak mau. Dia memilih voice lah. Boleh apa betul? Boleh. Enten lagi, Bu, kula mboten ngaten, kula gadah tripod ten griya, kula badhe buat video. Boleh apa betul? Pareng apa betul? Silakan mereka Bapak Ibu. Jadi hasilnya nanti tidak harus berupa gambar. Ini bisa seperti itu adalah demonstrasi kontekstualnya di situ. E-nya elaborasi pemahaman. Nah ini gurunya ini Bapak Ibu membetulkan konsep ini di elaborasi pemahaman ini. Nah nanti mungkin dibetulkan konsep-konsep yang mana tidak berani. Misalkan dikelompokkan mengandung vitamin apa. Nah ini kok enten yang berwarna merah dimasukkan vitamin C. Ini yang guru yang membetulkan di situ, membetulkan konsep yang ada. Itu namanya elaborasi pemahaman. K itu koneksi antar materi. Nah, koneksi antar materi. Misalkan sebelumnya Bapak Ibu diajarkan dikotil monokotil. Nah, itu berbiji belah, berbiji tunggal Bapak Ibu. Anak-anak langsung di situ bisa menghubungkan. Oh, kalau begitu jambu ini masuk dikotil karena berbiji belah. Nggih. Mangga ini masuk dikotil karena berbiji belah. Misalkan begitu, dia sudah bisa menghubungkan dengan diri sebelumnya. Itu adalah koneksi antar materi. Kemudian A, yang terakhir A itu aksi nyata. Nah ini ketika aksi nyata ini digabungkan dengan proyek profil. Proyeknya namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ulangi, proyeknya namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nanti setiap mapel digandeng kali ini Bapak Ibu, digandeng dengan proyek ini, dengan proyek ini. Nun sewu Bapak Ibu ini. Gampangan ini. Anak-anak kita itu sekarang kata sing boten GPG. Telepon Pak Bahrudin tadi kan komunikasinya kurang. Dan terus lari-lari itu pinter, kadang-kadang boten saged menyampaikan. Bapak Ibu, kalau ini saya studi banding ke SD di Sidoarjo, itu kelas 1 langsung menggunakan komunikasinya menggunakan dua bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, ketika ngajar matematika itu wajib menggunakan bahasa Inggris kelas tunggal, Pak. Kelas tunggal, itu kelas tunggal seperti ini. Ini kelas 1. SPP ini sakulan namun 3 juta itu ngatus. Yang saya ini 3 juta. Saya 3 juta. Sekolahnya tidak kumpul kalau tidak salah. Jadi saya Pak, sekolah kita berdiri aja. Tapi ini ada yang bisa kita ambil. Saya ikut menyaksikan seperti apa proyeknya. Jadi mereka itu Bapak Ibu, anak-anak itu tiap minggu tampil. Baik kelas 1 RA-nya Bu, di sana TK sampai RA itu harus tampil di depan untuk menyampaikan sesuatu. Jadi ketika pembelajarannya matematika itu membuat drama jual beli Bapak Ibu. Membuat drama jual beli, ada yang menjual apa, harganya berapa, susu piro gitu. Padahal temanya itu saat itu pembelajarannya matematika. Kebetulan sekolah penggerak angkatan pertama Pak, jadi sudah melakukan kurikulum ini. Tapi sebelumnya sudah begitu ternyata. Jadi sebelumnya sudah begitu. Kita siap termini. Menguatkan literasi numerasi ini, setiap Kemis Pahit. Nah itu aneh-aneh. Sekolah itu Kemis Pahit. Aku dan kira-kira kok goleki Kemis Pahit itu kenapa? Kira-kira Pak. Karya tertinggi. Kira-kira kenapa? Kepala sekolah. Niki mboten Bapak Ibu, ini adalah kearifan lokal. Sekolah niki meskipun berbahasa Inggris tapi basa Jawa ini tetap diopeni. Dan setiap hari Kemis Pahit mau mengenalkan anak-anak bahwa pasaran itu wonten 5. Kon iki yo sewu Pak, sing muda-muda iki selapan dino pirang dino ketemu Kemis Pahit malih mboten ngerti lho Pak iki. Sing muda iki ngerti ta mboten Bu, sing nonton niku. Pinten Bu Kemis Pahit ketemu Kemis Pahit malih pinten? Nah, ini lek sing sepuh ngertos nggih, lek sing nom-nom pirang dino didadak itu tanggal. Ini dia sekolah ini berani mencanangkan
setiap Kamis Pahing Bapak Ibu itu ada pasar tradisional anak. Jadi ini proyeknya yang proyek gabungan itu Bapak Ibu satu sekolah itu setiap Kamis Pahing. Nanti didata oleh sekolah itu anak menulis sendiri yang mau jadi penjual siapa. Nanti Mbak penjual sendiri apa, dia mau jual apa yang tradisional. Misalkan jual dangdut, jual sawut, jual jual lontong, cap gumek, di situ dia mendaftarkan diri menjadi penjual. Yang tidak mendaftar menjadi penjual berarti dia pembeli. Nah pembelinya banyak, yang dia di satu selapan dino itu kadang ada 30, kadang ada 36. Yang penjual itu kadang seperti itu dari 700-an siswa itu, ini dari 700-an siswa ini. Nah setelah itu ada bankernya Bapak Ibu, ada bank. Ya, ada banknya ini untuk menguatkan tadi Pak, numerasi kita kan masih merah. Kabupaten kita merah Bapak Ibu ya. MISD Podomawon. Jadi kita ini sudah buka itu belakang. Podomawon ini merah semua. Nah, itu untuk menguatkan numerasi kita ada banker. Banker ini uang tidak laku, harus ditukar dengan uang di pasar tradisional itu. Jadi berupa kupon gitu Pak. Di banker ini harus ditukar di banker ini. Nyun sewu, ini pembelajaran numerasi nomor betul Bapak Ibu. Literasinya masuk nomor. Oh, luar biasa waktu. Dia sudah bisa menghitung ada anak membawa uang 50.000, misalkan satu kupon 5.000, kan jadi berapa kupon? Langsung pembelajaran numerasinya di situ. Ini pembelajaran yang diinginkan sekarang. Ada bayangan, gitu-gitu. Koyo apa ya? Kira-kira seperti itu. Gambarannya nanti seperti itu. Jadi, gambarnya seperti itu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti terus menjual itu. Nanti Kamis Pahing berikutnya juga begitu. Yang kemarin sudah jualan, berikutnya tidak boleh jualan. Ini berapa kali begitu. Lalu seperti itu. Nah, itu proyek besarnya satu sekolah begitu. Nah, proyek kecilnya nanti saya sampaikan ke masing-masing. Nah, kurikulum ini Bapak Ibu muatan jamnya lebih sedikit dibanding kurikulum 2013. Jenengan selama ini ngatur kurikulum apa? Di samping yang dari Kemenak, yang dari Kemendikbud ngatur yang mana? K13 nomor sing kurikulum darurat kemarin. Sing saat ini. Nggih, kurikulum 2000 dilanjutkan yang darurat Pak. Nggih. Kurikulum darurat Bapak Ibu, nggih, kurikulum darurat itu kan KIKD-nya lebih sedikit. KIKD-nya lebih sedikit. Nah, kurikulum baru ini sebanding dengan kurikulum darurat. Jadi buatan kata Pak, jamnya. Nah, ketika ini mangke jamnya dipun jembreng, dibagikan dengan hanya menguatkan itu tok, dengan ngajari buatan genep 24 jam. Nah, lek buatan genep 24 jam TPG ini ora, bahkan maka ditambahlah proyek penguatan tadi, penguatan profil pelajar Pancasila tadi nanti nempel di masing-masing. Kita buka bawah ini. Nah, dan saya usah dari kita buka, Bapak Ibu berarti mau paham kenapa kita ganti kurikulum. Berarti lagi, kenapa kita ganti kurikulum? Karena untuk pemulihan bebannya tidak terlalu banyak, memberi kesempatan anak untuk lebih banyak. Jadi di sini waktunya menjadi banyak Bapak Ibu memiliki cukup waktu karena waktunya cukup panjang. Ditambah lagi aksinya nanti, aksi nyatanya itu berisi dari mapel itu. Nah, itu gambaran itu ngeten gitu. Saya bukakan. Nanti kalau bagikan jenengan ini Bapak Ibu, kalau bagian jenengan sampai konsep dokumentasinya nanti Bapak Ibu kepala madrasah supaya nanti bisa paham. Oh, besok kurikulumnya modelnya seperti ini. Nah, ini pedomannya. Nah, ini pedoman ini Bapak Ibu mangke Pak sak sampun dipun share, sampun ngatos namun bisa kok wajib dipun print tiap sekolah. Nah, kalau SD dulu enggak, ala boten di-print, boten diwaca, wis ta. Yakin. Kita mau boten kalau kadang boten diwaca kita. Yakin. Iki Bapak Ibu petunjuk penerapan kurikulumnya di nomor 56 tahun garis miring M 2022. Nggih, nomor itu. Nah, kalau langsung saya bawa dengan ke batang tubuhnya. Ini batang tubuh itu.
Nah, ini Bapak Ibu, ini langsung tertulis di sini. Nah, ini kok bunyinya buatan SD toh Bapak Ibu, di Kemendikbud SD garis miring MI. G. SD garis miring MI. G. Saking ini ketaris 2000. Kali G. Contoh mawon, alokasi waktu SDMI kelas tunggal. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti, ini mapelnya ganti ini jenenge. Jadi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ngaten nggih, namanya ngaten nggih. Niki 1 tahunnya 108 jam. Dalam kurung 3 jam. Terus nempel proyek yang harus dimasukkan pembentukan profil pelajar Pancasila itu 36 jam 1 tahun. Asumsi pun 1 tahun 36 minggu. Lawang sini 1 tahun jam proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti 36 jam. 1 tahun asumsinya 36 minggu. Berarti kalau begitu 1 minggunya berapa jam Bapak Ibu? 1 jam. Berarti lek ngoten pendidikan agama dan budi pekerti niki sing berupa niki 3 jam. Sing wonten materi ini ditambah harus membuat proyek 36 jam 1 tahun, berarti 1 minggunya 1 jam. Ketemunya pinten Bapak Ibu? 4 jam. Jadi 36 jam dibagi 36 minggu berarti 1 jam per minggunya. Terus ngaten. Berarti lek ngoten, lho lek agama napa nggih saged to didamel proyek. Proyek itu sampun jenengan iki mindset sing kudu diganti. Selama ini kula kali jenengan berpikir, lek proyek itu pokoknya kudu ana barang sing dihasilkan kan begitu. Nah, terus intinya proyek itu anak bisa merencanakan, terus membuat rencana itu, terus melaksanakan, terus melaporkan. Ini sampun proyek. Jadi misalkan terus misalkan pas pembelajaran kebudian, lek wonten MI niku agama Islam itu dipecah malih Pak. Jadi kita wonten fikih, wonten Al-Qur'an hadis, pinten jam Pak niku? Berarti yang permatul 2. Berarti total tambahannya yang khusus PAI ini berarti berapa jam Pak? Selain yang muatan yang penting yang Kemendikbud ini berarti tambahnya berapa? Sampai Al-Qur'an hadis itu sampai sejarah fakultas oh tadi kayak kata. Di totalnya berapa Bu? 10 kelas atas 14. Di luar ini berarti di luar ini. Terus niku Bapak Ibu nanti setiap mapel itu harus ada proyek penguatan. Nah, cara nanti nopo sing saged lho saged. Pantes saged. Misalkan fikih itu jenengan ngucal anak-anak untuk wudu. Nah, anak-anak lek wudu niku kudu dibagusi. Ngoten ini motivasi baru yang ngoten nggih. Kanjeng Nabi niku lek wudu niku diibaratkan oleh sahabat Umar seperti membasuh kuda liar. Ya, kuda sing galak itu lek dibasuh rada kasar, rada cepet kira-kira nyelintak napa mboten. Berarti kita bisa membayangkan yo napa Kanjeng Nabi niku lek wudu, berarti beliau betul-betul mboten kesesok kaya awake dhewe. Kan ngoten nggih. Beliau seperti saya dinamai mengatakan seperti membasuh kuda liar. Jadi lek enek kuda niku lek sedikit rada banter kan nyelintak. Berarti saking harusnya beliau kan bagus itu. Nah, ini dimotivasi begitu siswanya. Nah, kemudian nanti kalau membasuh itu bukan mengusap kan begitu deh. Nah, dengan pulau punya sekolah ini namun praktek gitu kan. Ini harus basuh begini, harus digembirkan begini sampai ujungnya ini kan gitu. Nah, terus kemudian, kalau doanya wudu itu kan ada 3 utamanya itu. Tawabina, mutatohirin, terus minibadilah solihin. Yang pertama nih ketika basuh itu seakan-akan kita bertobat kepada Allah. Itu gurunya motivasi ngoten.
Termasuk sikil itu rukunnya membasuh itu membasuh atau menyiram kaki. Membasuh Pak berarti oleh napa mboten Pak? Sikile udah ucapne ngene to. Iki membasuh napa menyiram? Halo. Ya, berarti kalau membasuh tangannya harus ikut kan Mas. Gitu lagi. Kalau sampai ngomong ini ya. Nah setelah itu anak-anak disuruh membuat itu, Bapak Ibu membuat rangkaian itu. Terus buat namung ngeten pertanyaannya nanti. Tigaannya, rukun wudu sebutkan ada 6 apa saja. Niku nggih penting ning mboten niku ning praktek ujian ini. Terus baru wudu madhep kiblat donga. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadillah sholihin. Sapa wong sing gelem maca niku bar wudu dibukane 8 pintu swarga. Hadise riwayat Tirmidzi. Mboten motivasine Pak gurune niku teng gone anake niku. Anak-anak niku terus saestu Bapak Ibu. Ki piye iki? Kula sing rekam kanca kula gentosan nggih Pak. Jadi proyek kula mboten Bapak Ibu. Dados proyek kula mboten Bapak Ibu. Mempraktekkan anak wudu yang baik tadi proyek apa boleh? Berarti susah apa boleh? Jadi wis dilakoni karena ini sing perlu ditekankan. Dados rukun wudu 6 niku penting disebutkan penting. Sing penting lagi bocah niku saged. Nah itu namanya ini penguatannya untuk ini. Clear, ngaten Bapak Ibu? Nggih, dados ngaten nggih, berarti tidak ada loh nanti lek pikir pripun lek bikin proyek. Mboten susah, nggih bisa semua dilakukan. Nggih. Nggih. Lanjut Bapak Ibu, kita tarik ini yang ke bawah ini yang agama Hindu dan insyaallah kan teman-teman di sini ya. Yang kita nggih. Lek wonten SMK Katolik niku sing agama Islam kata. Sing lek wonten Ma'arif boten itu sing agamane Katolik. Lagi. Terus pendidikan Pancasila, namanya ini gantos malih Bapak Ibu boten PPKN, nggih. Gantos niki nggih mapel namanya napa? Pendidikan Pancasila. 1 tahunnya 128 jam, asumsi per minggunya berapa Bapak Ibu? 4 jam. Terus tambahan proyeknya berapa? 32 jam. Ini yang kelas atas ini. 32 jam itu kelas 6 ini. Kalau kelas 1-nya kita lihat tadi. Kelas 1-nya. Dulu PMP, terus pendidikan PPKM itu deh. Saat ini balik apa di bawah namanya? Nah, ini namanya ini. Nah, ini yang kelas bawah, kelas 1 dan kelas 2. Nah, PPKN 4 jam, kelas 1, kelas 2, 36 jam tambahan proyeknya. Berarti gampangannya yang harus dihabiskan di buku, di materi itu 4 jam, ditambah proyeknya berapa Bapak Ibu? 1 jam. Bahasa Indonesia 6 jam, ditambah 72 jam. Berarti berapa Bu tambahnya proyeknya bahasa Indonesia? Kenapa kok bahasa Indonesia kok 2 jam? Kira-kira dengan punya jawabannya? Tahu? Literasi, komunikasi, nggih banyak tadi nggih yang harus di 5C tadi itu Bapak Ibu. Yo bingung nggih minggu tambah 2 jam pripun iki? Gene bahasa terus diulang apa Pak niku. Jadi gampang jenengan punya misalkan di situ ada cerita rakyat. Cerita rakyat jenengan mboten saged ya Pak cerita rakyat itu bingung golek. Sakniki kan handphone iki kok dhewe atok iki golek googling niku kata Pak. Jadi googling cerita rakyat Candi Borobudur keluar. Cerita rakyat tentang Gunung Kelut keluar. Nah, wis Gunung Kelut ya kan? Nah, Gunung Kelut. Nah, gurunya membuat bacaan di situ ada. Nah, terus anak-anak tugasnya sekarang membuat skenario sandiwara sak sandiwara. Ini 2 jam pas gitu. Ya, lagi ya kan tadi. Gurunya kudu pinter. Lek ra ngono kok kentekan jam wis kerjakan LKS sama sidang kerja. Ya, lek lagi ya. Lagi, perubahan kurikulum itu saja nih, sing penting perubahan mindset pun pengajar.
mindsetnya guru-gurunya. Kalau ndak balik meleh ganti kurikulum P200 yo panjang. LKS ya, nomor sekian, Bapak kasih telepon garap posisi sama BOP. Balik lagi, sudah selesai, sudah Pak, lanjutkan halaman sekian berikutnya. Bagi kurikulum wis berubah itu caranya mulang bangga. Terus kurikulum itu kalau menurut saya Bapak Ibu yang berubah itu mindset kita. Selama mindsetnya bukan berubah, Allah pun balik balik lagi. Coba tadi misalkan cerita tradisional, gawe skenario, ucap limo, oh dia vaksin dadi ini sinten wis piye dhewe. Wis aku sing dadi Lembu Suro, awakmu dadi Maiso Suro. Sama dari apa? Aku kiri suci, aku dari Boyo, kan begitu. Nah, aku sekurasi itu apa ya? Tukang bende lain. Wis aku tukang bende. Tadi ada yang apa? Yang untuk sayembara itu kan begitu. Dia membuat cerita itu terus ditampilkan. Ini anak diberi kesempatan untuk tampil begitu. Nah, kemarin Pak yang di Sidoarjo itu berbahasa Inggris. Kelas 1, kelas 2 berbahasa Inggris. Tapi saya melihat grammar itu tidak dipentingkan. Dia praktek memasak itu. I cooking, ote. Kita yang lebih grammar salah itu mestinya ayam cooking. Tapi nggak masalah mereka berani sih dijak ngomong paham. Jadi kita itu kan repotnya kan. Anak-anak di sekolah MP sampai aliyah, anaknya itu pun bahasa lulus kelas 3 itu. Bahasa Inggris diulang-ulang jam. Kon muni bahasa Inggris ora iso. Bareng lebu kursus ning BC Pare 6 bulan langsung iso ngomong bahasa Inggris. Itu apa yang salah kan? Karena nopo? Kita itu pembelajaran bahasa terikat grammar. I am cooking. Waktu ini kau milih now, yesterday, tomorrow. Tapi si so now berarti wis pinter kan ngoten. Bareng ngomong ingat itu kan. Ini Bapak Ibu kelemahan kita di situ. Maka kurikulum ini balik mindset tadi. Pokoknya gurune ini harus dirubah mindsetnya. Jadi begitu semua harus nopo nggih. Saya kokapti itu harus betul-betul maulek mboten balik pun toh. Yakin Pak Kepala? Yakin makin balik lagi. Jadi ini perlu ngopi. Kalau perlu nggih mindset itu harus dirubah. Praktek bareng, simulasi bareng. Mboten apa. Ngeten nggih. Terus itu tadi terus anak tampil sandiwaranya di depan selama 2 jam. Kira-kira kurang waktu napa mboten? Saya yakin pasti kurang karena kan tampil mereka ingin tampil semua. Bu guru kula derek minggu depan. Sakit apa mboten nggih? Boleh. Ada kerjasamanya napa mboten? Ya tadi didahulukan beliau kita itu ingin kerjasama. Buat kerjasama itu. Mereka membuat skenario. Bu, niki sudah sering tampil di panggung, besok ganti berupa video. Warisan itu pun dianggap betul sakit loh Pak dalam video. Anak-anak kita itu lebih canggih. Buat videonya nanti yang ditampilkan sandiworonya berupa tampilan video supaya semua bisa melihat. Nah, terus anak-anak kita juga dengan yang itu mereka semangat. Ibu semangat tuh kok nitipok. Mereka semangat. Apa sih nyoteng lah? Kalau nyoteng ibu lah, tuh kok nitipok aja lengge. Itu loh Bapak Ibu. Butuh kita, maksud kami ini perubahan mindset. Sudah disetting. Lek jenengan hanya kukuh di sini, jamin jenengan betul jangkep 24 jam. Harus ditambah proyeknya ini. Baru nanti genep 24 jam. Clear, sampun? Halo, clear? Alurnya Merdeka, jam pun muatan ini kelas tunggal sampai kelas 6. Yang RA besok saya susulkan ya, insya Allah ya. Ini kebetulan kalau betul saya sendiri, oke? Itu ini nanti makanya kalau share ke panjenengan terus jenengan bedah Pak. Oh ini kurikulumnya nanti berarti muatan yang di KSOP-nya, kurikulumnya nanti ini yang harus dimasukkan ditambah kurikulum dari Kemenang. Kan ngerti kalau ini Bapak Ibu digabung dari kurikulum dan Kemenang. Nah ini seperti ini gambarannya nanti Bapak Ibu sekalian untuk pembelajaran kita. Untuk pembelajaran kita. Nah lajeng kados pundi Pak nanti untuk pelaksanaan bulan Juli ini apakah harus dia tadi tahu nih Bapak Ibu. Yang sekolah penggerak ini wajib melaksanakan kurikulum merdeka. Tengah Kabupaten ini SD ini namun 37 yang sudah Pak, yang tahap pertama. Kemudian jumlah SD ini 667.
Berarti terus disuruh daftar, yang bisa daftar itu untuk ditetapkan jadi kurikulum. Kurikulum Merdeka itu wonten 3 kategori. Nggih, makin jenengan pilih sing pundi kurikulum ini. Tapi niki SD menurut saya Pak, kalau wajibnya semua harus pakai kurikulum Merdeka kelas 1 dan kelas 4. Kelas 1 dan kelas 4. Terus yang kelas 2, 3, kemudian 5, 6 menggunakan kurikulum kuda. Karena yang diambil KIKD itu. Terus ditambah proyek UI. Yang kelas 2, 3, 5, 6 menggunakan kuda ditambah proyek penguatan ini. 6 ini 3 kategori tadi. 1 mandiri belajar. Mandiri belajar itu menggunakan kurikulum lama, Kurtilas, kurikulum 13 atau Kurda ditambah penguatan profil Pancasila, itu namanya mandiri belajar. Nah, kita kan butuh saja langsung kelas 1, kelas 4 dulu. Nah, yang kelas 1, 4 menggunakan kurikulum baru Merdeka ini ditambah penguatan profil ini, namanya pun mandiri berubah. Terus itu yang non PSP kita ini sami nasib PMT ini kali yang kan namun dari 660 juta namun 37, berarti yang sekitar 600 sekian itu sami nasibnya kali panjenengan melaksanakan kurikulum implementasi kurikulum Merdeka dengan mandiri. Ada 3 kategori ini. Jadi 1 tadi mandiri belajar, nomor mandiri belajar, kurikulumnya masih menggunakan kurikulum lama. Kurikulum darurat atau kurikulum 13 ditambah penguatan profil ini ditambah itu. Nah, yang kedua yang kelas 1 dengan kelas 4 namanya kurikulum mandiri mandiri berubah. Artinya kurikulumnya sudah baru ditambah penguatan profil ini. Yang terakhir ini yang sudah all out Bapak Ibu, yang sudah sekolah-sekolah yang hebat itu mandiri berbagi. Jadi setiap proyek wajib di-upload di PMM, Platform Merdeka Mengajar. Itu mandiri belajar, mandiri berubah, kali mandiri berbagi. Pun batang tubuh ini sampun clear Bapak Ibu nggih. Ini makin dengan cermati. Nah, seperti apa nanti gambarannya nggih. Terus ngaten menika. Nah, kita langsung masuk ke berikutnya. Bapak Ibu sekalian, ini yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya yang mungkin perlu untuk kita pahami. Nah, kalau dulu istilahnya Bapak Ibu, dulu istilahnya adalah KIKD, sekarang diganti namanya CP. Apa Bapak Ibu? CP. Singkatan apa? Capaian Pembelajaran. CP ini sudah ada. Kita tinggal di kurikulum Merdeka itu sudah ada. Nah, kemudian TP-nya ini yang perlu untuk kita buat tujuan pembelajaran. Saat ini ada istilah baru namanya ATP. Apa Bapak Ibu? ATP, alur tujuan pendidikan, ini yang baru. Ini yang sebelumnya tidak pernah ada. 3 hal penting ini perlu diketahui saat merencanakan pembelajaran kurikulum Merdeka pada platform Merdeka Mengajar. Nyun sewu sampun wonten ingkang menginstal PMM platform Merdeka Mengajar apa dereng di handphone panjenengan? Belas dereng. Nggih, Pak Kasih menika, Pak Haji menika, Bapak Ibu kula sarankan untuk mangke jenengan ke Play Store nggih langsung menginstal. Nggih kula share di Pak carane menginstal. Lha nggih jadi harus niku pokoke kula sokne sedaya niku nggih kangge jenengan nggih. Oke, platform ini Bapak Ibu yang penting terang saat ini ngeten. Ini yang harus mindset yang harus kita berubah. Karena namanya mandiri, terus kita tidak lagi sami Pak Haji nasibnya dengan yang 600 sekian SD. Itu dia yang bukan PSP, itu harus belajar mandiri dari ini Bapak Ibu. Dari PMM ini, platform Merdeka Mengajar ini. Tidak ada pelatihan dari pemerintah. Kecuali yang PSP tadi kan dibiayai Pak. Nggih. Nah sing mboten iku nggih mboten Pak. Oh namine mandiri, nggih belajar mandiri. Nah, belajarnya nih pakai online Bapak Ibu. Nggih pakai online lah. Kita itu mboten terbiasa online. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Nggih, belajar pakai modul kon ngecek diberi pertanyaan terus jawab dhewe. Setelah itu ngoten awake dhewe kan dereng terbiasa. Nggih napa mboten? Nggih, kula niku
mengajar, saya fasilitator guru penggerak nasional. Kulo ketika jadi pengawas tasih dados fasilitator sampai saat ini. Niku ngajar guru di Kalimantan, Pak. Kalimantan Tengah, bagian kulo Kalimantan Tengah, Kabupaten Waringin Timur. Di Kalimantan itu 3 guru SD, 4 guru SD, 3 guru SMP, 2 guru SMA, 1 guru SMK. Niku nggih pelajaranipun liwat modulnya niki Bapak. Ketemu saya hanya 2 kali. Nggih, satu modul itu ketemu saya di ruang kolaborasi tadi ketemunya kok mboten wajah itu wajah mboten PTM, mboten tatap muka, ketemunya nopo virtual. Saya membuat Jimit, saya masukkan di modul. Itu terus yang membuat linknya saya bagi di modul, mereka ngeklik itu ketemu di situ. Sampai saat ini dereng nate ketemu wajahnya dengan 10 guru di sana itu. Ning koyo dulur, sudah seperti saudara. Ini hebatnya sekarang luar biasanya. Dampaknya COVID power. Ini dampaknya COVID itu apa kayak gitu. Nah ini kita belum terbiasa. Nah mereka nanti alur merdeka tadi mulai dari diri sendiri, eksplorasi konsep itu. Nah kalau bagian ini pekerjaan itu yang beliau. Betul lek dalu mulai ke kantor tak cek keklak ketik. Ya Allah, bah ora sare-sare. Iki lho sik keklak klik iki lho. Wah, laku kapan bagi aku gitu lho. Bagane apa lho? Bagane keklak klik lho. Betul itu alurnya seperti itu Bapak Ibu. Alurnya seperti itu. Nggih. Nah niki sebelum pelajari langkah-langkahnya, guru memahami capaian pembelajaran. CP ini sampun wonten. Guru merumuskan tujuan pembelajaran. Berarti tujuannya ini belum ada. Berarti kita merumuskan. Merumuskan tujuan pembelajaran. Guru menyusun alur tujuan pembelajaran ATP ini. Ini yang baru ini. Pemikirannya kan jauh. Saking sumbung ya ini. Sumbung ini badai teng Blitar. Sumbung ini badai teng Blitar. Alur yang pertama lewat ini kalau wow. Ini lewat Setupan kalau wow, terus lewat rumah sakit terus ke barat. Alurnya tujuannya CP-nya alun-alun Kota Blitar. Ini guru pertama memilih kan? Alurnya memilih itu lewat niki tadi terus ke barat sampai alun-alun Kota Blitar. Guru sing setunggal mboten, Pak kula mboten, kula lewat Tangkil. Lewat Tangkil Pak ini lewat Tangkil kula terus ngidul mangke Silopuro kula ngilen langsung ke Kanigoro terus menuju ke alun-alun. Kenapa? Punya alasan. Sing liwat mriki wau. Pak guru kok badhe teng alun-alun kok liwat mriki. Saya nanti akan mampir Pak mengenalkan anak-anak ke RSUD Martudi Waluyo. Saya ajak mampir situ rodok ngilen, nanti ketemu di Mapolres anak-anak saya ajak mampir di sana. Agak ke barat nanti saya ajak anak-anak mampir di Taman Makam Pahlawan. Di situ ada Museum Supriyadi. Nanti saya ajak mampir di Museum Potlok. Sampai nanti ke Museum Potlok Bapak Ibu. Halo? Dedek? Prihatin Blitar ini? Ya, Pak Supriyadi itu ngomong dari sana Pak Dawan. Wah, dosa Pak Dawan ini. Terus Supriyadi ini Bapak Ibu mengibarkan bendera pertama kali di pusat dari Nusantara di niki Potlok ini Pak. Sekarang dibuat kota itu dulu adalah tempat pengibaran benderanya Supriyadi. Merah putih itu di sini. Niku mandene wonten Taman Makam Pahlawan sing sisih wae. Nah, ini kan larine kudune berasumsi begitu. Saya mau bawa anak ke Museum Potlok baru nanti menuju ke alun-alun. Yang satu lewatipun lewat Lingi tadi, lewat Tangkil, terus ke Silopuro, terus ke Kanigoro. Kenapa? Saya mau ngajak anak-anak mengenalkan di kantor bupati kita yang baru, Sasono Adiprojo itu mau dikenalkan di sana. Nanti saya mau mampir ke Yoni 511 Pak, di satriannya Yoni Badak Hitam itu. Nah, itu Pak, ini tujuannya begitu. Baru nanti setelah itu ke alun-alun. Alurnya sami nopo boten? Alurnya sami nopo boten? CP-nya sama nopo boten? CP-nya sama alun-alun Blitar, alurnya berbeda nopo boten? Sampainya nanti tujuannya sama nopo boten? Boleh kalau boten berbeda? Ini gurunya diberi kebebasan Pak. Ini loh yang berbeda ini. Kalau dulu RPP itu podo, langkai bareng ini, sekarang enggak, kesak karepmu. Kasarannya loh. Silar pokoknya CP ini
tercapai. Ngoten Pak. Ngoten. Dan iki ngoten. Gampangane ngoten. Niki mindsetnya berubah gitu. Paham ya Pak? Alur ini kita ambil. Terus jenengan banding misalkan ini kok anak mau dibawa ke sini dengan alur yang begini, pokoknya jenengan gadah keyakinan tercapai CP mboten masalah. Pun clear? Halo, clear Bapak Ibu? Nggih, ini alur itu seperti itu gambarannya. Nggih, alur. Baru setelah itu dibuatlah RPP perencanaannya. Jadi dari CP dirumuskan tujuannya ini menuju ke alur baru ke RPP. Nggih, ada Bapak Ibu. Hal pertama yang perlu dipahami, capaian pembelajaran CP ini merupakan kompetensi karakter yang ingin dicapai. Ini sudah ada. Capaian ini Bapak Ibu dibagi fase-fase. Fasenya A sampai F. A sampai F. Kalau SD Bapak Ibu, fase A itu kelas 1 dengan kelas 2 itu namanya fase A. Fase B Bapak Ibu kelas 3, 4. Fase C kelas 5, 6. Di dalam proyek penguatan profil Pancasila tadi Bapak Ibu boleh berkolaborasi dengan guru yang satu fase. Jadi proyek kelas 1 digabung kali kelas kali paham apa boleh? Boleh Bapak Ibu. Boleh membuat proyek ini aja kok bingung gitu logis si guru kelas tunggal kali kelas kali. Boleh Bapak Ibu. Oke, clear? Nanti ini itu yang harus dipahami. Nah, Bapak Ibu, nah ini saya tadi mengatakan pelatihan kita itu pelatihan mandiri. Nah, ini sing perlu dibiasakan nih Bapak Ibu. Derek terbiasa kayak dulu Ibu, asli ngoten. Nggih. Nanti login di platform Merdeka Mengajar. Ini kalau mau mungkin dengan Cobi, buka menu pelatihan mandiri. Setelah login jenengan install dulu. Nanti dibun install dulu, lewat Play Store, kemudian cari PMM. Lewat Play Store cari PMM. Ini rangkaian ini berarti. Nah setelah itu, setelah login setelah install berhasil, jenengan langsung login ini, buka menu ini. Login platform Merdeka Mengajar. Buka pelatihan mandiri. Nanti klik ngoten nggih, pelatihan mandiri Pak. Makanya itu loh Bapak Ibu, lek bingung sing kasil buka satu terus disawat ngeten iki. Ada lagi, terus dilatih bareng yang priantun sedoso satu sekolah kan ngoten nggih to. Aku kasil install sama wis sampun yo niki mawon ngeten disawat ngeten lho Bapak Ibu. Terus ditulis 10 orang pun selesai to. Nah, terus balik dikerjakan sakit toh. Nah, itu betul usah jibet pokoknya itu. Harus kita itu nebeli jibet. Jibet itu pusatnya penyakit, kata dia. Lagi. Coba pikir lagi. Coba pikir, oke. Tangan dawet itu dawet ya. Asal dipikir marahi. Lagi pokoknya dilakukan ya. Nah, buka pelatihan mandiri, pilih topik kurikulum merdeka. Untuk CP ini jenengan langsung pilih modul 2. Ini pelatihan nanti alur itu Oke, baru pilih capaian pembelajaran ini. Nah, di situ satu materinya Bapak Ibu. Materinya itu sudah komplit sekali. Mulai materi mempelajari tujuan pembelajaran, alur tujuan sudah ada di situ. Bahkan untuk menyusun tujuan yang logis ini dipandunya tinggi. Sudah dipandu secara rincinya tinggi. Ini masuk begitu Bapak Ibu sampai alur tujuan ini sesuai dengan fase-fase tadi ada, bahkan ini terakhir ada contoh. Bila-bila Bapak Ibu, wonten contoh ini sakit di download. Tuh, penak dong. Sajanya sudah komplit Bapak Ibu, sampun komplit semua. Tapi memang kudu buka. Caranya ngatur iki wau, lek bika setunggal-tunggal mboten sakit, pokoknya sing lari nenten iku lho dengan lutut. Ayo Mbak, sing nom-nom. Ayo Pak, monggo sing nenten buka dulu aku tak nunut. Berarti ya boleh kalau yang buka satu kan belum masalah gitu. Nanti kalau berhasil baru kita buka bareng-bareng. Download aku downloadnya pisan boleh sama boleh. Clear tau Bapak Ibu, gampil tau Bapak Ibu. Kok malah nyawang aku rapi nangis. Gampil tau boleh lagi. Nah ini kan seperti alurnya Bapak Ibu. Nah ini ibu bapak guru dapat menggunakan atau memodifikasi. Nah baru setelah ada alur yang di-download, ATM kita itu Bapak Ibu, amati, tiru, modifikasi, diamati. Oh alurnya yang terjadi. Aku kok kurang senang yang ini diubah.
Boleh tuh Bapak Ibu. Pokoknya kalau amati, tiru, modifikasi. Bapak Ibu ngapunten, saya itu Bapak Ibu mencetuskan sekolah sangat ngaji itu kula niru jenengan. Betul Bapak. Kita SD itu kula bukan itu. SD itu Bapak Ibu kan mboten dingoten gurune jam 12 masuk. Jam 12 mulai. Padahal wajibnya pulang itu jam 2. Di TPP itu wajibnya pulang jam 2. Pulang itu tadi sekolah sangat kecil pulang jam pertama kedua. Jam pertama kedua mungkin pulangnya kayak jadi jam 12 sampai jam 2 saya jam deh. Jadi mboten masuk lho. Kula jane cir ngawalne gajine wong-wong iki. Bapak Ibu ini Bapak Ibu. Jadi seperti kula niru MU yang luar biasa. Saya itu selalu salut setiap Bapak Ibu, setiap saya menyampaikan ke Bapak Ibu SD, saya sampaikan hiroh perjuangan Bapak Ibu. Selalu saya sampaikan luar biasa. Mergone mbak kula nggih guru RA Hidayatullah Utami. Nanti kula ngerti kok ngene lho Mas kula ngajar ya kula paham kula. Nggih adik kula nggih guru madrasah, bulik kula nggih guru MI. Lha kula keluarga guru madrasah Pak asli. Kula sing kesasar SD ngajar nggih. Nah, iki lho Bapak Ibu, dados iki awal amati kemudian tiru modifikasi boleh. Sekarang bukan hal yang haram sekolah baik itu diketahui yang lain. Saya ulangi, bukan hal yang haram sekolah yang baik, best practice kita itu diketahui yang lain. Kita itu sodako, sedikit sodako ilmu. Nah, kalau awal sudah seperti ini Bapak Ibu, kemudian kita sudah berhasil untuk membuat RPP-nya, nanti disilakan mengupload di PMM tadi. Nanti Bapak Ibu, dengan bisa ngunduh yang lain, kita bisa memberi. Nah, terus pun cetil, galau, tak tahu gitu lagi kata-kata ini. Terus seperti itu, PMM itu namanya platform Merdeka Mengajar. Itu sudah di situ isinya guru. Pun clear, ada nih, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu lagi untuk awal semester. Di dalam kurikulum yang baru ini ada yang namanya pulau kalimantan membedakan anak-anak itu berdasarkan kemampuan kali berdasarkan lingkungan mereka belajar di rumah. Namanya asesmen diagnostik dilakukan di minggu pertama. Asesmen apa Bapak Ibu? Jadi kok angel Bapak Ibu asesmen diagnostik ini asesmen untuk belajar atau mau gambaran ini. Kula dengan kaya guru disuruh menanyakan ke anak kesiapan belajar kali kompetensinya. Kesiapan belajar itu contohnya begini Pak. Dari Bapak Ibu, pertanyaannya ini gampang. Contohnya begini. Apa hal yang kamu lakukan senang hati yang terkadang lupa waktu? Apa Pak? Lagi pakai ini. Oh begini. Main handphone, main game, bal-balan kan itu Bapak Ibu, main layangan. Terus nanti biar anak-anak ini ben jawab sakit-sakit dewi. Apa yang kamu lakukan dengan senang hati terkadang lupa waktu. Ini contoh nanti tidak kembangkan diamat. Kemudian jam pekerjaan orang tuamu, apa pekerjaan orang tuamu? Pekerjaan orang tuamu itu jam berapa orang tuamu bekerja? Ini kira-kira nomor 3 ditakut ini kira-kira nomor apa? Kenapa kok takut jam orang tuanya bekerja? Kira-kira apa Bapak Ibu? Orang tua apa lagi kira-kira? Kira-kira apa kok tidak takut jam bapak ibu yang bekerja ini? Kaitannya pendampingan mungkin, kaitannya kalau ada sesuatu kita langsung kontak orang tua mungkin. Oke. Terus dari 1 sampai 5 enten skor berapa nilai jaringan internet di rumahmu? Pak kula mboten gadah wifi paket mboten gadah berarti nol nggih Pak. Ya wis nol. Nggih. Lah kalian nggih, Pak, nanu mboten nate enten paketane. Lah enten paketane kena kaki iki ora tau duwe paketan. Mungkin ada yang ngoten, Pak, kula beri nilai 5. Kenapa? Oh, yo kula kafe kok, Pak. Ini di rumah begitu nggih. Nah, ini Bapak Ibu, dari berapa aplikasi mana yang sering kamu gunakan? Apa sing aplikasi anak-anak kita malah paham loh Bapak Ibu. Iya, gurunya malah aplikasi gitu loh.
Gurune ngertine delok TikTok kene. Akhirnya itu belum paham mereka ini. Itu kita tanyakan penting untuk kita ketahui ini. Kemudian dari beberapa pertanyaan itu kondisi awal siswa itu kita ketahui. Nah, yang ini kompetensi ini, yang ini kaitannya dengan sedikit pengetahuan anak-anak. Oh, anak ini nanti dia ternyata mendengarkan. Nah, ini masuk di kompetensi ini. Nah, setelah itu dibuat peta ini besok Bapak Ibu dibuat peta ini jenengan jembreng mangke pertanyaannya tambah banyak ini boleh. Anak yang punya handphone sendiri, Ari, Bejo, Maman. Handphone milik orang tua, Susan, Opi. Itu dipetakan itu satu kelas itu Bapak Ibu. Satu kelas 1, satu kelas 2, kelas sampai kelas 6 ngoten. Nggih, yang RA nggih kelas A, kelas B ngoten. Nggih, yang tidak memiliki handphone, Buki, Hendi. Kan boten gak handphone panjenengan boten gadah, wong tuane ya ora duwe. Nggih, jaringan internet kurang, belas ora duwe paketan tadi. Nunuk dia siap jaringan internetnya bagus sinten, hobi sepak bola, hobi main game, hobi nonton drakor, gurune jawab. Nah itu monggo tapi itu dengan sakit petakan dengan jembreng pertanyaan lebih panjang untuk memetakan anak-anak kita. Karena Bapak Ibu salah satunya kurikulum baru ini ada 2 pembelajaran yang direkomendasikan. Ini kita lanjut dulu. Nggih, baik, kita lanjut dulu. Nggih. Baik, Bapak Ibu sekalian, lagi tinggal sedikit ini materinya, tinggal satu. Nggih. Dulu Bapak Ibu, kita ini berpendapat mangsa kita tadi tes tulis ini kalau belum tes tulis belum tes. Nah, saat ini kita bisa menggunakan sekian banyak Bapak Ibu. Terus besok itu bukan misalkan tidak ada tes tulis, tidak ada sumati itu boleh atau boleh Bapak Ibu? Biasanya dia ngetok bos Bapak. Oke. Nah ini kita buka satu-satu. Observasi pengamatan perilaku yang diamati secara berkala. Ketika proyek tadi, ketika Bapak Ibu mengamati anak-anak, ketika dia melaksanakan berdiskusi. Jadi ada nilai pengamatan keaktifan diskusi itu ada Bapak Ibu. Itu observasi. Kemudian yang kedua kinerja. Nah ini anak mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan ke dalam berbagai konteks tadi. Boleh membuat gambar, boleh membuat puisi, boleh membuat sandiwara tadi. Demonstrasi ini di kinerja ini. Kemudian tes tulis ini hanya satu dari sekian. Hanya satu dari sekian tes Bapak Ibu. Tes tulis ini. Proyek, nah ini yang tadi saya sampaikan, merencanakan kegiatan, melaksanakan, melaporkan dalam waktu tertentu. Itu adalah proyek. Jadi itu adalah proyek. Mungkin dalam buah-buahan tadi, proyeknya, nanti coba anak-anak praktekkan untuk membuat cangkokan, mencangkok jambu, apa yang bisa dicangkok jambu, atau mencangkok ini Pak saya dicangkok jeruk, pelem saking nih Pak. Loh Pak, dia kula lek jeruk mboten dicangkok Pak, ditempel. Boleh Pak? Anak-anak kita sekarang canggih begitu apa kritis ini proyek penugasan kemudian tugas peserta didik dalam waktu tertentu. Portofolio karya-karya tadi yang sudah tadi jangan dibuang Bapak Ibu, itu jadi kumpulan kita yang banyak video-video voice note dari anak-anak itu baru tes lesan. Bapak Ibu pernah nggak membuat tes lesan ini dilaksanakan? Pernah nggak membuat tes lesan ini? Suatu ketika jadinya ini boleh menggunakan tulisan. Ayo coba sebutkan rukun wudhu itu ada berapa? Bocah iso muni rukun wudhu ini komplit dari awal hingga tertib. Itu kan betul-betul saya sakit apa boleh? Betul sakit kalau nggak paham pun nggak bisa. Karena ada 2 keberuntungan. Satu dia mengingat, 2 dia nopo, dia misalnya mengungkapkan. Biasanya awak dulu itu gak repot. Gini loh Bapak Ibu. Gak repot. Bocah 30 tes tulis 66. Sing liyane ning jopo kan butuh waktu. Nah ketika hadir hari kok palingnya pas lalu tulis sekali selesai kan betul. Ini sering seperti itu. Nah itu Bapak Ibu sekalian.
Nah, ini tata kramanya yang harus Bapak Ibu di rumah maupun di sekolah yang harus ikut kita ajarkan yang sederhana-sederhana mulai dari RA ini gitu Bapak Ibu. Nah, menyapa dengan salam. Sampun ini. Kemudian katakan tolong ketika meminta bantuan. Le, tukokno Lombok. Saiki ditambahi. Le, tolong Ibu tumbasno tulung. Tukokno Lombok kan nambahi tulung ngaji. Kira-kira penak pundi? Diwiwiten nggih. Sukan Pak, harus tukokno Lombok kan nggih. Ini sederhana tapi penting. Baru setelah pulang ya kita ucapkan terima kasih. Ini bikin lomboke yo. Baru ini matur suwun. Apa isi nyampe matur suwun dengan anake? Halo Bu, isi loh nyampe matur suwun dengan anake. Utusan murid terus gurune terima kasih itu isi. Alhamdulillah. Terus meminta maaf kalau salah. Apa guru itu selalu benar? Tidak. Apakah orang tua selalu betul? Tidak. Malu apa betul minta maaf? Malu apa betul Bu? Minta maaf ke bapaknya betul malu? Gengsi Pak. Kalau bapaknya gengsi, kalau minta maaf kan lu lagi. Kata prinsipnya Pak. Kalau suami yang salah harus minta maaf. Kalau istri yang salah, suami yang minta maaf. Kalau bicara ditatap menatap mata gitu, jangan disepelekan. Tidak menyela pembicaraan lain, mau berbagi bersabar giliran. Ini yang paling krisis nomor 7 ini. Bapak Ibu, nomor 7 itu paling krisis kita. Nun sewu, kalau nanti mutawipi yang ke Singapura, maksudnya mendampingi kan Bapak Ibu. Di Singapura Ibu, Pak ya ini pun belakang ini lagi. Kalau ngantar pendengar ayangkaran ke Singapura, berarti nyablon jalan ramainya bukan main jalan. Ada orang nyablon semua berhenti memberi kesempatan. Sangat yang mandiri. Kalau kan badai ngatin ini, saking badai belok ke kanan ke kantor itu kan, badai itu kan sampun pun berdiri pun apa mandek di tengah rating itu pun pulau ini keketak. Niku sing pulau ini kira-kira makin apa balap Dadak kita dem-dem nanti Bapak Ibu. Kita krisis Bapak Ibu. Nanti kita krisis. Nah ini yang perlu kita karakter ini dari Pancasila tadi yang perlu menjaga etiket saat makan. Niki dulu kita nih Indonesia mulai makan kecap nanti kali tua kan diiringi. Saya ini sesuatu jalan orang tua sudah tidak perhatian seperti itu. Terus berikutnya menepati janji pada waktunya. Niki gurunya tidak boleh ngapus. Nah, anak-anak besok, besok jam 7 datang ke sekolah. Napa Pak? Kita akan berujaan. Membawa ini gurunya lari tanggo lempar. Oh lemparnya tanggo, Pak Guru. Padahal saya nggak bikin rujak itu lah. Ini meminta izin sebelum menggunakan barang orang lain. Ini sepele tapi sering salah. Wonten sing kagungan putra kalih tasani tarik wonten Bu. Halo, wonten pundi Bu? Sing wonten pundi Bu? Sing punya putra 2 masih kecil-kecil wonten? Bapak wonten? Wis gede-gede lagi gede lagi ini kan. Cucu wonten ibu. Nah, biasanya rayaan dolanan apa wonten Bu? Nah, terus dolanan ini milik kakaknya. Ini miliknya kakaknya, mau dirayaan. Terus kakaknya mboten wonten. Terus putranya berarti menggunakan ini. Kita sampaikan di mana kepada anak kita Bu, kepada cucunya dulu. Dah kawinin mumpung masmu ora. Nggih ta nggih? Dah kawinin mumpung masmu ora. Sing latih gosok iki jane sinten lek ngono. Ini loh, mungkin kan begitu ini kita salah sering salah loh, kita dosa pada anak kita ini. Mestinya kalau orang tua sing bener, ojo digawe ngenteni masmu pun dilekas teko izin ning masmu harus. Ya kawinen mumpung masmu ora. Ini kita lah iki. Wes iki dados besok lek dadi pejabat ngene iki.
ya Pak Edi ya. Kalau itu dhisik umuran bro kan penting lakonaken kan repot wes repotnya wonten iku nggih. Nah, nggih, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, itu yang mungkin saya sampaikan. Yang terakhir untuk Bapak Ibu Kepala Madrasah dan tim pembuat kurikulum, ini ada petunjuk pembuatan kurikulum, panduan pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, disebut KOSP Pak istilahnya. Ini sudah saya ini pun semua sampai wonten Pak, semua sampai contohnya nanti kula aturaken. Ini contohnya yang sudah jadi, tapi ini nyun sewu plafon waktunya dibuat sebelum edaran menteri tadi. Jadi plafon waktunya mungkin yang dibenahi di plafon waktunya. Terus ini plafon waktu ini dibuat ketika draft menteri peraturan menteri yang tadi belum ada Pak. Tapi ini sudah memenuhi 20 sampai 30%. Terus ini contohnya Pak. Makanya tinggal dengan maringi logo di sini. Gitu Bapak Ibu, diganti namanya kan gitu dah, Gitu Bapak Ibu. Terus lari betul jadi kata itu tapi biasa lagi kok MI kok kurikulumnya udah operasional SD. Nah, ini makanya dengan sampaikan untuk diubah ke Word terus diganti dimodifikasi disesuaikan dengan kebutuhan panjenengan. Mungkin Pak timnya begitu seperti itu. Nah ini penyampaiannya caranya mengembangkan ini sudah dari petunjuknya tadi. Nah ini caranya pengembangannya. Petunjuknya sampai wonten, nah ini sudah sampai alurnya sudah ada semua. Nah hasilnya sudah wonten semua. Contohnya itu. Namun untuk contoh tadi Bapak Ibu kalau suwun karena ini plafon waktunya hanya maksimal 30% begitu, sehingga ada yang waktunya betul sami kali petunjuk tadi. Mungkin dengan samakan dengan petunjuk yang tadi, yang di petunjuk tadi. Baik, mungkin nanti yang niki kulit tipe mawon nasi ambil, kurikulum ini nasi kulitnya, ada gambaran secara dari luarnya, panjenengan supaya paham, oh ini loh kurikulum merdeka. Maksudnya nggak? Mungkin kalau satu persatunya, bisa panjenengan belajar mandiri. Boleh makaten yang bisa kami aturkan, monggo kalau mungkin kita buka forum pertanyaan, termin yang pertama kami silakan. Monggo kembalikan ke moderator. Iya, waduh luar biasa. Aplaus sekali lagi untuk Bapak Alima. Ya, terima kasih. Banyak sekali yang harus kita serap hari ini sampai bingung pripun karena banyaknya materi ya. Bapak Ibu, kalau misalkan ada sesuatu hal yang mungkin dari apa yang beliau sampaikan kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan lain, yang jelas ini nanti seputar dengan kurikulum merdeka ya, buatan pareng soal-soal di luar itu. Monggo kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin menanyakan kepada Bapak Alwi, mumpung beliaunya masih di sini. Monggo kami persilakan. Oh bingung sih tadi ditakutnya apa? Monggo Bapak, Ibu. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari RA Prawanja Seso Pak. Yang ingin kami sampaikan ini tadi kami terus terang memang ya masih bingung ya Pak ya, yang ngapro bingung karena nggak masih kok kurikulum kok merdeka itu maksudnya apa, sebelumnya itu belum merdeka gitu ya. Ini untuk saya dari RA Pak, ini tadi Bapak telah menyampaikan bahwa untuk RA nanti dikirim ya Pak ini tadi. Terus penyampaiannya apa ya sama dengan MI tadi cara-caranya, karena di RA itu paling banyak itu kami itu menyanyi Pak. Jadi menyampaikan apa saja itu saya sampaikan lewat nyanyian Pak, karena dengan nyanyian itu kami kira hasilnya itu lebih cepat hafal begitu. Terus kalau dikaitkan dengan kurikulum merdeka apa itu menyalahi apa ya, teruskan dengan cara seperti itu begitu. Iya, berdoa pun kami biasanya saya lakukan Pak begitu. Iya, itu menyalahi atau tidak? Mohon ini jawabannya dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bisa izin Pak. Alur merdeka itu berlaku di semua jenjang Bu. Jadi mulai dari diri
kemudian eksplorasi konsep, kemudian ruang kolaborasi, kemudian demonstrasi kontekstual, tetapi disesuaikan dengan jenjang fasenya anak-anak. Misalkan kalau anak-anak mulai dari diri di TK kan lebih simpel panjenengan mengajak anak, boleh itu dilupakan mengajak anak boleh. Misalkan tentang buah-buahan tadi, pertama diajak nyai buah-buahan, terus ditanya secara langsung kan anak-anak buah apa saja yang pernah dilihat. Itu kan sudah mulai dari diri sendiri tadi, eksplorasi konsepnya. Coba yang pernah melihat, coba menggambar buah yang pernah dilihat sebisanya. Boleh Bapak Ibu? Nah bisa cakep Bu, nanti diselingi nyanyi boleh, monggo itu kan cara makon. ATP tadi Bu, alur tujuan pembelajaran tadi boleh dengan pakai alur ATP. Ya alurnya seperti apapun. Tapi yang jelas alur merdeka ini menjadi wajib untuk kita ikuti. Mulai dari diri sendiri, kemudian eksplorasi konsep, demonstrasi kontekstual, kemudian ruang kolaborasi sampai aksi nyata tadi. Nah, anak-anak TK itu jangan sampai minus di aksi nyata. Justru ketika masih anak-anak, ini yang dikuatkan di situ, Bu. Yang kuatnya di situ. Nggih. Ngoten, Mbok pilih. Nggih. Kasih wonten malih, monggo. Iya, monggo itu tadi dari Ibu Daridi, terima kasih dari RA Perwali Dasoso. Selanjutnya dari monggo Pak maju bawah Pak Heru. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya ini suatu kurikulum yang luar biasa. Ini pertanyaan batas satu atau lebih dari satu? Ini kan kebetulan wonten Pak Yai kula Pak Presiden niki niki terkait dengan kurikulum ini kan juga kurikulum merdeka itu juga termasuk kurikulum pemulihan. Ini yang menjadi masalah itu gini, karena ini pemulihan setelah adanya pandemi dan anak yang baru masuk MI atau setingkatnya itu rata-rata kan kendalanya di kemampuan membaca dan berhitung. Nah itu nanti di lembaga kami ini untuk kelas 1 ini khusus difokuskan untuk kemampuan membaca dan berhitungnya. Terus di sini kaitannya dengan capaian pembelajaran ini nanti apakah harus terpenuhi semua atau boleh sebagian. Ini menyesuaikan keadaan yang ada sekarang. Ini kemauan sementara. Terima kasih. Dawe badhe kathah monggo. Timbali kemauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jadi tadi sudah sampaikan oleh Pak Ali, pemerintah mulai kurikulum merdeka itu hanya menetapkan capaian pembelajarannya. Alurnya itu terserah masing-masing madrasah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi karakter atau profil madrasah masing-masing. Nah, tadi sampaikan kompetensi basicnya itu baca hitung. Kalau madrasah berarti ditambah kompetensi keagamaan, ya kan? Jadi karakter yang awal itu yang harus dikedepankan. Nah, Bapak Ibu, inilah kenapa saya terus terang secara bekasi Bapak Bidang Arif ini
rodok memaksa, kemarin setengah memaksa.